Shalom, kami ucapkan selamat bertemu kembali pada kesempatan hari Minggu hari ini. Merupakan hari Minggu terakhir dari bulan Juni tahun 2020. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyertai kita hari lepas hari. Kita bersyukur pula bahwa hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita bersukacita, serta kita juga mempersembahkan persembahan kita pada hari ini. Biarlah semua pujian kita, penyembahan kita, persembahan kita menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Saya senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi kami pada hari ini untuk beribadah bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami. Biarlah segala pujian kami, penyembahan kami, bahkan persembahan kami, Tuhan menerimanya dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kesempatan ini pula kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan hari ini, sehingga kami diberi rema, kami diberikan pemahaman, pengertian, dan kemampuan juga untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan khususkan, mari Engkau pakai kehidupannya, biarlah melaluinya hari ini memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Hikmat akal budi Tuhan anugerahkan. Segala gangguan kuasa setan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami diteguhkan dan diberkati. Terima kasih, bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Yakobus. Kita akan baca Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, walaupun ada beberapa ayat di beberapa ayat kemudian kita akan melihatnya pula. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan berbicara tentang pencobaan dan ujian. Tema kita hari ini yaitu ujian yang menghasilkan ketekunan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pencobaan dan ujian. Apa beda pencobaan dan ujian? Pencobaan adalah usaha atau upaya untuk melemahkan, menjatuhkan, dan pada akhirnya menghancurkan. Bentuk daripada pencobaan bisa dalam bentuk penderitaan maupun hal-hal yang menyenangkan secara jasmani. Contoh, Ayub dicobai
Demikian pun juga Yesus dicobai. Pencobaan adalah jahat, sumber dan pelaku pencobaan adalah iblis, bukan dari Allah. Karena itu dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun Allah bisa menjadikan pencobaan menjadi ujian. Kemudian ujian adalah usaha atau upaya untuk mendidik, melatih, dan membentuk, dan bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang mencapai mutu kualitas yang maksimal. Inilah pengertian pencobaan dan ujian dalam perspektif rohani. Ujian bisa jadi dalam bentuk kesulitan atau penderitaan, tetapi juga bisa dengan sesuatu yang menyenangkan secara manusia. Ujian berasal dari Tuhan untuk umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, pencobaan dan ujian apa yang dialami oleh orang Kristen yang disebut sebagai 12 suku di perantauan yang menjadi alamat dari surat Yakobus sebagaimana kita baca tadi. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada 12 suku di perantauan. Saudara-saudara, pencobaan dan ujian yang mereka alami adalah kebencian dan fitnahan dari penganut agama Yahudi, serta ancaman dan penyiksaan, penganiayaan dari pemerintahan dan tentara Romawi. Karena itu, mereka harus melarikan diri keluar dari Yerusalem dan menyebar ke berbagai daerah di Roma, Alexandria, Siprus, dan kota-kota Yunani, serta wilayah Asia Kecil. Mereka menumpang di rumah-rumah penduduk setempat. Mereka kekurangan secara ekonomi karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Inilah pencobaan atau kesulitan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang menjadi sasaran daripada surat Yakobus ini. Dalam bacaan kita tadi, kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menghadapi atau menyikapi pencobaan. Bagaimana menghadapi dan menyikapi pencobaan. Yang pertama, kita baca di dalam ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sikap yang pertama terhadap pencobaan, yang pertama adalah menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Saudara yang dikasihi, ini sangat bertolak belakang dengan harapan dan persepsi kita. Secara khusus, tentang keadaan orang Kristen yang menjadi sasaran daripada surat Yakobus ini. Bagaimana mungkin mereka bisa berbahagia ketika mereka berada di dalam fitnahan, di dalam kebencian, serta ancaman penyiksaan, aniaya daripada pemerintahan Romawi dan juga tentara Romawi. Bagaimana bisa mereka berbahagia dalam keadaan seperti itu? Mereka berserap, melarikan diri, menyelamatkan diri. Mereka menumpang dan lain-lain sebagainya. Kesulitan. Mungkinkah mereka bahagia dalam situasi seperti ini? Mengapa firman Tuhan ini, kitab Yakobus ini memberikan penjelasan kepada mereka bahwa mereka harus menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan? Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang pertama alasannya ialah bahwa karena pencobaan adalah merupakan ujian terhadap iman mereka. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, iblis menghendaki agar dengan pencobaan yang kita alami, iman kita menjadi goyah, bahkan hancur,
serta tidak lagi mempercayai Tuhan. Itulah tujuan iblis dengan pencobaan itu. Karena iblis berpendapat bahwa kita percaya dan beriman kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita. Dan ketika hidup kita mengalami persoalan, maka menganggap bahwa Tuhan tidak lagi menyertai dan memberkati hidup kita. Atau jika kita mengalami masalah, maka kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Itulah persepsi dan tujuan iblis terhadap pencobaan yang ia lancarkan terhadap setia anak-anak Tuhan. Itu yang dinyatakan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 9 dan 11. Tetapi sebaliknya, Allah ingin menjadikan pencobaan itu sebagai pembuktian iman kita kepadanya untuk menyatakan bahwa iblis salah, dan dengan demikian Tuhan dimuliakan dan iblis dipermalukan. Ketika iblis berkata kepada Ayub dalam penderitaannya melalui istri Ayub berkata demikian, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan ketika semua yang ia miliki diambil daripadanya, Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Ayub menjadikan pencobaan dalam hidupnya sebagai momentum kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Inilah yang dihidupi oleh Ayub ketika ia menghadapi pencobaan. Yang kedua, mengapa kita harus menganggap pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan? Selain daripada pencobaan Allah merupakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan mempermalukan iblis dengan kemenangan kita atas pencobaan. Yang kedua adalah Allah menjadikan pencobaan itu sebagai ujian untuk memproses kita, mendidik, melatih, mengembangkan karakter rohani kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan dewasa secara rohani seperti yang dikehendakinya. Karena itu Alkitab sering memberikan penekanan. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dan seterusnya. Karena ia mau supaya kita tampil sebagai orang-orang kuat, dan kekuatan itu yang berasal daripada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita menghadapi pencobaan itu dan menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan? Bahwa dalam kesulitan karena pencobaan itu, Allah ingin menyatakan kuasanya secara sempurna dalam hidup dan pengalaman kita. Saudara-saudara, ketika Paulus mengalami pergumulan dalam hidupnya, yang ia sebut sebagai suatu duri dalam dagingnya, ia juga menyebutnya sebagai seorang utusan iblis yang menggaco dia. Memang para penafsir berpendapat bahwa Paulus mengalami sakit mata. Ia berdoa berkali-kali untuk meminta kesembuhan, tetapi Tuhan tidak menyembuhkannya. Malah Tuhan berkata kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 7-9. Karena itu Paulus berkata, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dan ia melanjutkan dengan kalimat berikutnya, "Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Yang keempat, mengapa kita harus menganggap pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan? Bahwa di balik pencobaan, ketika kita bertahan, ketika kita tahan uji, ada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, inilah alasan mengapa kita harus menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Kita menganggap pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan, karena itu merupakan sebuah momentum untuk kita menyatakan kuasa dan kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kita, serta mempermalukan iblis. Yang kedua, bahwa Allah menjadikan pencobaan itu sebagai ujian untuk memproses kita, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga, bahwa pencobaan itu, melalui pencobaan itu, Allah ingin menyatakan kuasa-Nya sempurna di dalam pengalaman hidup kita. Dan yang keempat, bahwa di balik pencobaan, ketika kita bertahan, ketika kita tahan uji, maka kita akan menerima janji Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi pencobaan? Yaitu menghadapi pencobaan dengan tekun. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Perhatikan, dalam dua ayat ini, ada dua kata tetap tentang ketekunan. Itu berarti bahwa penting. Saudara-saudara, apa arti ketekunan? Tekun diartikan dengan sabar. Namun makna yang lain. Ketekunan merupakan kemampuan bertahan dalam kesukaran. Tidak hanya sekedar bertahan dalam arti diam atau pasif. Tetapi dengan sikap sedemikian rupa, kita mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi suatu yang memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang yang ketika masih kecil dan dia dilahirkan dalam keluarga yang non-Kristen di Mesir. Seorang pendeta yang melayani di lingkungan itu, lingkungan di tempat di mana dia tinggal adalah masyarakat yang tidak percaya kepada Yesus. Setiap kali ia kembali ke rumahnya, ia selalu dilempari oleh seorang anak, karena anak itu sungguh membenci pendeta. Karena anak itu sedari kecil, dia sudah dididik bahwa orang Kristen itu adalah musuh mereka. Dan anak itu mulai membenci orang Kristen dan membenci juga pendeta ini. Karena itu setiap kali ia melihat pendeta itu, ia mengambil batu dan melempari pendeta itu. Namun pendeta itu tidak marah, tetapi justru ia mendatangi anak itu di rumahnya. Lalu pendeta itu berkata kepada anak itu, "Mengapa kamu melempari aku?" Anak itu tidak menjawab, namun dalam batinnya ia sangat kesal dan sangat membenci pendeta itu. Tapi pendeta itu berkata, "Aku mengampunimu. Aku tidak memarahimu." Dan setiap kali anak itu melihat pendeta itu, ia tidak berhenti dari melemparinya. Sikap pendeta ini terus terekam dalam jiwa anak itu. Sehingga kemudian ia bertumbuh, kemudian ia bersekolah. Ia masuk di sekolah perguruan tinggi dan jurusan hukum. Dan anak ini mulai memahami, belajar tentang hukum di negaranya. Lalu ia mulai memikirkan sebuah hukum yang diproduksi oleh negaranya, bahwa ada golongan minoritas yang selalu diperlakukan tidak adil, diperlakukan sebagai musuh. Bahkan kalau ada di antara mereka yang pada akhirnya percaya kepada Kristus atau masuk Kristen, maka orang itu akan dibenci, dikucilkan, bahkan tidak hanya itu, ia bisa dibunuh. Karena anak ini belajar hukum
ia belajar tentang keadilan, maka ia merasakan sesuatu yang aneh. Dan ia mulai teringat kepada sang pendeta yang ketika ia masih kecil ia memusuhi, bahkan melemparinya. Sikap pendeta itu terus terngiang-ngiang. Lalu pada akhirnya ada satu tanda tanya besar di dalam hatinya. Mengapa orang-orang Kristen itu bersikap ramah, walaupun mereka diperlakukan dengan tidak adil, mereka dimusuhi, tetapi mereka tetap sabar. Dan salah satu contohnya adalah pendeta tadi. Dan itu membekas di dalam dirinya, sehingga ia mulai mencari tahu, ia mulai membaca Alkitab, dan ia mulai menemukan kebenaran-kebenaran di dalam firman Allah. Dan pada akhirnya ia meninggalkan keyakinan dan kepercayaannya yang lama. Lalu ia mulai belajar Alkitab dan pada akhirnya dia percaya kepada Kristus. Sikap pendeta tadi menjadi sebuah kesaksian hidup dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, itulah sebabnya bahwa orang yang bertekun di dalam pencobaan, kesulitan apapun, maka itu tidak akan sia-sia. Hasil daripada ketekunan sang pendeta tadi menghasilkan pertobatan seorang anak yang tadinya memusuhinya. Tapi pada akhirnya waktu besar, anak itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3 menyatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Menjalani hidup yang penuh dengan pencobaan bukanlah sebuah situasi yang mudah dan gampang. Berat memang. Tetapi firman Allah berkata, pandanglah Kristus, di mana untuk menyelamatkan kita, di mana untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Ia tekun memikul salib. Ia tekun menanggung bantahan yang hebat dari pihak orang-orang berdosa. Karena itu, firman Tuhan berkata, di dalam hal menanggung pencobaan, jangan menjadi lemah dan putus asa. Ketekunan kita, kesabaran kita, atau sikap kemampuan kita bertahan dalam pencobaan atau kesukaran, adalah menjadi suatu proses pembentukan yang akan menghasilkan cara berpikir kita yang baru dan sikap yang baru di dalam memahami dan menghadapi pencobaan, serta memahami cara kerja dan tujuan Allah dalam situasi sulit yang kita alami dalam hidup ini. Kaleb berbeda dengan kebanyakan bangsa Israel dalam memahami kesulitan yang mereka hadapi. Ia belajar bagaimana cara kerja dan tujuan Allah terhadap bangsa Israel ketika bangsa Israel mengalami berbagai kesulitan di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Israel. Namun Kaleb mencoba untuk belajar. Karena itu ia tidak takut terhadap musuh-musuh bangsa Israel. Dan ia tidak takut terhadap setiap kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Karena itu Allah berkata tentang dia, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, ia akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Kaleb adalah salah seorang dari 12 yang mengintai tanah Kanaan. 10 orang mengalami ketakutan, tetapi Kaleb dan Yosua tidaklah demikian. Karena mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka di dalam kesulitan menghadapi musuh yang begitu kuat. Karena itu Allah berjanji bahwa ia akan menolong Kaleb untuk memasuki
tanah Kanaan, sedangkan 10 orang mereka mati dalam perjalanan dan mereka tidak sampai di tanah Kanaan. Dan tidak hanya Kaleb saja yang masuk ke tanah Kanaan, tapi firman Allah berkata bahwa keturunannya pun juga, anak cucunya akan memperoleh negeri yang Kaleb telah intai dan masuki. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa. Karena itu, mari kita menghadapi pencobaan itu dengan tekun. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi pencobaan? Yaitu menghadapinya dengan hikmat. Dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, maksud hikmat adalah ketika kita menghadapi pencobaan, kesukaran, kita seringkali menjadi bingung karena kita tidak tahu bagaimana kita menghadapinya. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam situasi itu. Pada saat situasi seperti itu, kita harus meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menghadapi kesukaran itu dengan cara yang benar. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, bagaimana penulis kitab Yakobus ini memberikan nasihat kepada mereka supaya dalam menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan, mereka harus menghadapinya dengan hikmat. Dan hikmat itu bukan kepintaran manusia, tapi hikmat itu adalah merupakan kemampuan untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana kita harus bertindak dalam situasi sulit. Dan itu adalah merupakan pertolongan daripada Tuhan. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, bahwa sekalipun kita mengalami pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Inilah hikmat yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang bertekun di dalam menghadapi penderitaan, menghadapi pencobaan. Hikmat yang bagaimana yang kita butuhkan? Satu saat ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham mengajak Ishak untuk pergi ke tempat di mana anak itu akan dipersembahkan. Ishak ditugaskan untuk memikul kayu bakar yang nantinya akan dipakai untuk tempat pengorbanan itu. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada. Namun di manakah binatang atau korban yang akan disembelih untuk dipersembahkan kepada Allah?" Menghadapi situasi seperti itu, seharusnya Abraham mengalami kesulitan untuk menjawab. Karena yang akan dikorbankan adalah anaknya yang bertanya. Namun Tuhan memberikan hikmat kepada Abraham untuk menjawab, "Anakku, Tuhanlah yang akan menyediakannya." Dan benar, bahwa ketika Abraham mentaati Allah untuk melakukan apa yang Allah minta, yaitu mempersembahkan satu-satunya anaknya, yaitu Ishak. Dan sementara ia hendak mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya, maka Allah berteriak agar Abraham menghentikan tindakannya. Dan Allah menyediakan korban bakaran sebagai pengganti Ishak. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, janji Tuhan ialah bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang membuat kita kesulitan hari ini, yang kita anggap sebagai sebuah pencobaan,
yang sulit untuk kita hadapi. Masalah kesehatankah? Masalah pekerjaankah? Masalah ekonomi? Masalah hubungan? Atau situasi penyebaran virus corona yang hari-hari ini, yang kita anggap sebagai sebuah kesulitan yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, berpikir kita, hubungan sosial kita, bahkan memengaruhi pekerjaan kita. Apakah itu adalah merupakan sebuah pencobaan yang kita anggap menyulitkan kehidupan kita? Mari kita paham dan sadar bahwa situasi yang menyulitkan itu adalah merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menguji kita. Apakah kita mau percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh? Karena itu jangan biarkan situasi ini menjadi kesempatan bagi iblis untuk melemahkan kita, untuk membuat kita bersikap buruk baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, ataupun juga memikirkan atau mengucapkan hal yang tidak-tidak tentang situasi ini. Mari kita pahami, anggap saja ini adalah merupakan sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk melihat ketekunan kita, untuk melihat iman kita. Karena itu, mari kita menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Mari kita menghadapinya dengan hikmat, dan mari kita menghadapinya dengan ketekunan. Karena Tuhan pasti menolong kita, sebagaimana janjinya di dalam firman-Nya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari tetap kuat. Jadikan situasi sulit, bahkan jadikan situasi buruk apapun sebagai momentum untuk kita mengalami kemenangan. Dan di dalam kemenangan itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tetapi iblis yang mencobai kita akan dipermalukan dengan ketekunan kita, dengan hikmat dan kemenangan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini, di mana kami boleh belajar dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Rasul Yakobus, kepada para perantau, di mana mereka mengalami pencobaan, aniaya, penderitaan. Mereka dikejar sehingga mereka melarikan diri ke berbagai tempat. Mereka kehilangan pekerjaan, dan karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka kesulitan secara ekonomi. Tuhan Yesus, apapun pergumulan, persoalan, apapun yang kami anggap itu sebagai sebuah pencobaan, iblis berusaha untuk melemahkan kami, menjatuhkan iman kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan memakai pencobaan itu sebagai ujian untuk memurnikan kami, untuk melatih kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, menjadi orang-orang yang dewasa, yang memiliki pemahaman dan sikap yang baru, sebagaimana Allah menghendakinya. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami untuk menghadapi pencobaan itu, kesulitan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Mampukan kami untuk menghadapi pencobaan itu dengan tekun, dan mampukan kami untuk menghadapi pencobaan itu dengan hikmat yang daripada Allah. Karena Allah berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kemampuan kami. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah seluruh jemaat Marturia dalam segala pergumulan hidup mereka. Baik mereka yang terus berjuang dengan kondisi kesehatan mereka, baik mereka yang berjuang dengan hubungan mereka yang bermasalah, demikian pun juga mereka yang mengalami kesulitan ekonomi ataupun pergumulan-pergumulan apapun. Yakinkan, teguhkan dan kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk seluruh pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah Tuhan memberkati kami. Jangan biarkan kami lemah untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup apapun. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa untuk Pak Andro sekeluarga, Pak Agus sekeluarga, Ibu Cynthia Maria sekeluarga, Pak Bowo sekeluarga, Pak Anton sekeluarga, Pak Radiman sekeluarga, Ibu Bulan, Pak Jerry, demikian pun juga ya Tuhan, Pak Chandra Maruhawa sekeluarga, Pak Soni Raharja sekeluarga, demikian pun juga hamba-Mu, Pak Yohanes sekeluarga, Pak Bintoro sekeluarga, Pak Yaman Lugu, Pak Dharma Gunawan sekeluarga, demikian pun juga ya Tuhan, Ibu Asyu sekeluarga, keluarga Pak Eko, demikian pun juga keluarga hamba-Mu Pak Thomas. Tuhan Yesus memberkati mereka, teguhkan dan kuatkan mereka, dan biarlah mereka menjadi keluarga-keluarga yang kuat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan pada akhirnya kami tampil sebagai pemenang, karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebab roh Allah yang ada di dalam diri kami lebih besar kuasanya dari roh-roh di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati hubungan-hubungan. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Mungkin pekerjaan mereka ada yang terdampak karena penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus Engkau pulihkan, Tuhan Yesus Engkau kuatkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pun juga kami mau berdoa buat mereka yang mengalami gangguan kesehatan, kelemahan tubuh, sakit. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Chandra Maruhawa. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Ismail. Demikian pun juga ya Tuhan, orang tua kami Pak Ibau yang ada di Samarinda. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk Ibu Juwita. Ya, berdoa juga untuk adiknya Pak Dharma Gunawan. Bahkan setiap Bapak Ibu jemaat marturi yang sakit, ataupun mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus Engkau pulihkan mereka, Engkau teguhkan mereka, jadikan sakit mereka menjadi alat kemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah kami. Tuhan Yesus memberkati mereka yang masih menghadapi ujian akhir semester. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan bagi mereka, sehingga mereka boleh berhasil naik tingkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun di dalam minggu ini. Kami bersyukur dengan Adelia, Iren, Priscilla. Tuhan Yesus memberkati di dalam kuliahnya sehingga dia boleh berhasil. Tuhan memberikan umur yang panjang, sukses dan berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati keluarga dan orang tuanya. Kami juga bersyukur bersama dengan anak kami Intan. Terima kasih untuk setahun yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati Intan dengan umur yang panjang, kesehatan, masa depan yang penuh harapan. Demikian pun juga usaha pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati keluarga Pak Eko. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pun juga ucapan-ucapan syukur yang lain atas pertolongan Tuhan terhadap seluruh anggota jemaat-Mu yang walaupun kami tidak menyebutnya, tapi inilah ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam pergumulan apapun bentuknya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, teguhkan dan kuatkan mereka. Jadikan kesulitan-kesulitan itu sebagai momentum untuk mereka membuktikan ketekunan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk rencana di mana kami akan mengaktifkan kembali kegiatan ibadah kami bersama pada awal bulan Juli, yaitu pada tanggal 5 nanti. Tuhan Yesus, kiranya niat dan keputusan kami Allah berasal daripada Tuhan, dan ketika kami melaksanakannya, biarlah Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati gereja ini, sehingga menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memenangkan banyak jiwa. Demikian pun juga seluruh gereja-gereja di Indonesia. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Saya berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, semua mereka yang terlibat di dalam kebijakan pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus memberikan hikmat akal budi, sehingga kepemimpinan mereka diberkati oleh Tuhan untuk memajukan bangsa ini. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri,
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi yang kami hadapi hari ini, yaitu penyebaran virus corona yang semakin banyak menjangkiti banyak orang, bahkan banyak orang yang meninggal. Kami mohon biarlah Tuhan sadarkan kami bahwa tidak ada tempat untuk kami berlindung yang akan menyelamatkan kami dari ancaman apapun termasuk virus corona selain daripada di dalam Engkau, karena Engkau Allah perlindungan kami yang sejati. Karena itu Tuhan, berikanlah jalan keluar terhadap bangsa ini. Dan dengan kondisi ini, biarlah semua bangsa boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami. Hari ini Tuhan menyertai dari awal sampai selesainya. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah diberikan kepadamu pada hari ini. Baik persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, persembahan janji iman, persembahan sukarela. Tuhan menerima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna, karena itu Tuhan sempurnakan, karena Engkau yang berkuasa untuk menjawab segala doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah itu, renungkanlah itu dalam kehidupanmu, dan lakukanlah itu setiap hari. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, sebelum saya mengakhiri penyampaian ini, berdasarkan diskusi dengan seluruh BPJ pada minggu yang lalu, bahwa kita akan mengaktifkan ibadah pertemuan bersama pada awal Juli. Itu berarti bahwa pada minggu tanggal 5 kita akan ibadah bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di gereja. Tentunya ialah bahwa kita melaksanakan ini dengan prinsip memperhatikan sepenuhnya protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan untuk hal-hal secara detail kami akan sampaikan nanti melalui grup WA jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Haleluya, shalom.